Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syahrani dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan memenuhi tugas kimia dasar saya, yaitu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang tabel periodik. Tapi kali ini berbeda, karena saya akan menjelaskan tentang perkembangannya. Berikut penjelasan dari sistem periodik unsur. Kita akan membahas sejarah pengelompokan unsur-unsur mulai dari pengelompokan secara sederhana sampai pengelompokan yang lebih kompleks. Para ilmuwan dari zaman dahulu mulai mencoba untuk melakukan pengelompokan unsur-unsur. Berikut adalah para ilmuwan: Antonio Lavoisier 1743 sampai 1794. Pada tahun 1789, Antonio Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Pengelompokan unsur tersebut didasarkan pada sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Berikut adalah tabel gas, non-logam, logam, dan tanah. Gas terdiri cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Non-logam terdiri dari sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, asam borak. Dan logam: antimon, arsenik, bismut, kobalt, timbal, seng, nikel, perak, timah, tembaga, besi, mangan, raksa, molybdenum, emas, platina, tungsten. Tanah: kapur, kalsium oksida, barium oksida, silikon oksida, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Johann Wolfgang Dobereiner. Pada tahun 1829, Johann Dobereiner mengklasifikasikan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya, yang disebut sebagai triad Dobereiner. Dobereiner menambahkan massa atom relatif strontium berdekatan dengan massa atom relatif rata-rata dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium Ca dan barium atau Ba. Berikut tabel-tabel tentang triad massa atom. Di sini juga ada beberapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Bisa dilihat dari tabel berikut ya. John Newlands 1865. Newlands merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Inilah tabel unsur menurut hukum oktav Newlands. Lothar Meyer 1869. Pada tahun 1969, Lothar Meyer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kurva volume atau versus fungsi massa atom. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Pengulangan sifat unsur membentuk kolam. Dmitri Mendeleev 1869.
pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia, Dmitri Mendeleev, berdasarkan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Berikut adalah sistem periodik Mendeleev tahun 1871. Keunggulan sistem periodik Mendeleev. 1. Sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Yang kedua, sifat unsur-unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Yang ketiga, sistem periodik Mendeleev meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Dan yang keempat, pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Kelemahan dari teori ini adalah masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Berikut adalah tabel periodik. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kebaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur-lajur horizontal yang disebut periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur-lajur vertikal yang disebut golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Setiap golongan dibagi lagi menjadi 8 golongan, itu yang A dan 8 golongan B. Sistem periodik unsur adalah susunan yang menampilkan unsur-unsur kimia. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh dari 12 nomor atom, Mg lambang unsur, magnesium nama unsur, 24.305 nomor massa. Nomor massa merupakan inti atom yang mempunyai mustang positif. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Golongan berada pada kolom vertikal pada baris tabel sistem periodik unsur. Periode merupakan unsur-unsur yang berada pada baris horizontal pada tabel sistem periodik unsur. Blok menyatakan kumpulan unsur yang memiliki subkulit elektron valensi yang sama. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.